Hai guys, welcome back to Anchorpedia. Di konten ini, aku sempat membahas sedikit mengenai misteri pembantaian dukun santet yang ada di Banyuwangi tahun 1998. Dan jadi, kali ini aku akan mencoba membahas lebih rinci lagi mengenai peristiwa itu. So, simak baik-baik ya guys. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya dulu, biar aku lebih semangat konten untuk kalian. And now, let's get to the story. Nah, jadi pada tahun 1998, ketika Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi dan politik, terjadi pembantaian dukun santet Banyuwangi yang sangat mengerikan. Peristiwa ini terjadi selama periode Februari 1998 hingga Oktober 1999 dan menewaskan ratusan orang. Tragedi kemanusiaan ini menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang belum terpecahkan hingga kini. Pada awalnya, pendataan dukun atau orang-orang dengan kekuatan magis dilakukan oleh Bupati Banyuwangi pada saat itu yang bernama Purnomo Sidik. Nah, tujuan dari pendataan ini tuh harusnya untuk melindungi mereka dari dugaan-dugaan sebagai dukun santet. Namun sayangnya, radiogram yang berisi data-data tersebut malah bocor dan jatuh ke tangan kelompok tertentu yang akhirnya disalahgunakan. Radiogram tersebut malah memberikan informasi kepada kelompok tersebut untuk melakukan penyisiran, kekerasan, dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet di Banyuwangi. Bahkan sebelum radiogram dikeluarkan, sudah terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet. Apalagi ditambah dengan adanya radiogram ini, semakin memperburuk suasana pada saat itu. Dan hingga saat ini sebenarnya motif dan siapa dalang di balik pembantaian ini masih belum diketahui dengan pasti. Namun pembantaian dukun santet Banyuwangi tetap menjadi peristiwa berdarah yang mengguncangkan sejarah Indonesia. Situasi politik nasional yang sedang tidak menentu kala itu menjadi salah satu faktor teror terhadap masyarakat Banyuwangi. Dan kala itu mulai muncul aksi demonstrasi untuk mendesak Pak Soeharto untuk lengser seusai terpilih kembali sebagai presiden dalam sidang umum MPR pada Maret 1998. Nah, korban pembunuhan pada September 1998 ini mencapai puluhan orang. Bupati Purnomo Sidik pun kembali mengeluarkan radiogram untuk pendataan orang-orang yang diduga memiliki kekuatan magis. Setelah dilakukan pendataan, tragedi pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet ini malah semakin meluas dan semakin parah. Dalam satu hari aja, ada 2 hingga 9 orang tewas di Banyuwangi secara misterius. Korbannya itu bukan yang diduga sebagai dukun santet aja guys, melainkan ada yang dari kalangan santri dan kiai juga menjadi sasaran pembunuhan massal tersebut. Lagi-lagi motif politik disebut-sebut terkait dengan pembunuhan terhadap kalangan santri, kiai, dan guru agama. Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Joko Subroto menyebut bahwa pembunuhan di Januari hingga Juli 1998 mungkin dilatar belakangi oleh kebencian terhadap dukun santet. Namun pembunuhan yang meluas di Banyuwangi pada Agustus hingga September 1998 diduga memiliki unsur-unsur lain, yang salah satunya adalah unsur politik itu sendiri guys. Nah, pada 7 Oktober 1998, pihak kepolisian Jawa Timur mengumumkan hasil investigasi terkait jumlah korban pembantaian dukun santet di Banyuwangi ini. Menurut data dari pihak kepolisian, terdapat 85 korban tewas, 3 orang luka berat, dan 7 orang luka ringan. Polisi juga melaporkan telah mengevakuasi 227 orang yang diduga sebagai dukun santet untuk mengamankannya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendata ada 115 korban dari peristiwa pembunuhan dukun santet pada masa itu. Lalu, NU juga membentuk tim pencari fakta atau TPF untuk menginvestigasi jumlah korban dari tragedi berdarah ini. Hasilnya, NU melaporkan terjadi rentetan pembunuhan dengan isu dukun santet yang bermula di Banyuwangi, kemudian meluas hingga ke 10 kabupaten lain, yang menurut pendataan yang dilakukan NU terdapat 163 korban tewas dari 5 daerah tapal kuda di Jawa Timur.
yaitu Banyuwangi, Pasuruan, Pamekasan, Sumeneb, dan Probolinggo. Sementara itu, investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Surabaya menemukan data 157 korban tewas dan 10 orang luka berat dalam tragedi pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi. Nah, memang data jumlah korban itu beda-beda ya guys, karena memang masih banyak yang belum terpecahkan di kasus ini. Selain itu, rumah-rumah para korban juga dirusak oleh sekelompok orang yang tidak dikenal pada saat itu. Pertanyaan yang cukup besar hingga saat ini adalah, siapa pelakunya? Namun hingga kini belum diketahui secara pasti siapa pelakunya atau dalang di balik pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi ini. Namun aksi-aksi pembunuhan massal nan keji ini diketahui dilakukan oleh kelompok orang yang disebut sebagai ninja. Mengapa disebut sebagai ninja? Karena orang-orang tersebut memakai pakaian serba hitam dan kedapatan memakai handy-talkie dalam beroperasi. Ada dua versi mengenai ninja ini. Ada yang menyebutkan bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata, sedangkan yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat adalah sosok yang seperti ninja di Jepang, yang mampu bergerak ringan, melompat dari sisi ke sisi, suatu hal yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa tanpa pelatihan khusus. Itulah sebabnya banyak yang mengira bahwa ninja-ninja tersebut adalah orang-orang yang sangat terlatih dan sistematis. Saat itu, yang terjadi adalah listrik rumah target akan tiba-tiba padam dan sesaat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggal karena dibunuh. Keadaan mayat pada saat itu juga ada yang sudah terpotong-potong, patah tulang, ataupun bahkan kepalanya sampai pecah. Saat pembantaian terjadi, sekelompok gelandangan dan orang gila itu tiba-tiba muncul di berbagai penjuru kabupaten, baik di desa maupun di kota. Mereka menunjukkan perilaku yang aneh, seperti mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Jadi pas diajak ngobrol itu nyambung gitu guys. Tapi anehnya ketika mereka ditanya asal-usul mereka akan tiba-tiba berperilaku seperti orang gila. Seperti tidak menjawab, atau ketawa-ketawa sendiri, nangis-nangis gitu guys. Spekulasi pun muncul bahwa orang-orang gila tersebut terlibat dalam peristiwa pembantaian. Dugaan tersebut semakin kuat dengan menghilangnya mereka tanpa upaya dari pihak berwenang saat pembantaian sudah mulai mereda. Nah, dari penyelidikan polisi itu berhasil menangkap 80 orang yang diduga terlibat dalam pembantaian Banyuwangi 1998, termasuk aktor, intelektual, penyandang dana, dan eksekutor. Namun, yang anehnya adalah dalang utama dalam kasus pembantaian Dukun Santet ini tidak pernah berhasil ditangkap hingga saat ini. Namun pada Januari 2023 lalu, Presiden Joko Widodo atas nama negara mengakui dan menyesalkan 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk kejadian kekerasan di Banyuwangi dan sekitarnya itu. Pemerintah berjanji bahwa mereka akan menyelesaikan kasus pembantaian Dukun Santet Banyuwangi 1998 hingga 1999 secara non-yudisial. Rehabilitasi dan pemulihan korban dan keluarga korban juga menjadi fokus utama. Namun hingga awal Mei 2023, janji tersebut belum terrealisasikan. Kebijakan pun justru baru dijadwalkan resmi diluncurkan pada Juni 2023. Lalu bagaimana reaksi keluarga korban? Bagaimana mereka melalui tragedi ini selama lebih dari 20 tahun? Oke, aku akan kasih sampel cerita dari Sari, bukan nama sebenarnya ya guys, nama samaran, yang masih sangat ingat jelas peristiwa kelam yang merenggut nyawa ayahnya. Di teras rumah adiknya, tepat di samping rumah orang tuanya, Sari menceritakan kisahnya untuk pertama kalinya kepada publik. Kondisi rumah orang tuanya tak banyak berubah dalam 20 tahun terakhir. Bahkan kebun di depan rumah tempat ayahnya dibunuh dengan keji masih menjadi saksi bisu tragedi berdarah itu. Sari masih teringat jelas malam jahanam yang merenggut nyawa ayahnya. Tapi sekarang di lokasi kejadian, semak-semak kini tumbuh dengan liarnya dan pohon kelapa semakin menjulang tinggi. Di sanalah kepala ayahnya ditemukan hancur, tentunya dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Saat tragedi itu terjadi, Sari ini sedang tinggal di rumah kerabatnya yang ada di luar Pulau Jawa.
Jadi ibunya lah yang kemudian menceritakan kisah ayahnya dengan suara lirih. Pada malam itu, hanya ayah, ibu, dan adiknya Sari yang ada di rumah mereka di salah satu desa di Banyuwangi. Sekitar pukul 10 malam, sesaat setelah mereka sholat isya jamaah, ayah Sari itu keluar rumah untuk mengecek meteran listrik yang tiba-tiba saja padam. Dan anehnya, kejadian mati listrik ini sudah 3 kali terjadi pada malam itu. Pada saat ayah Sari ini keluar rumah, ibu Sari ini sempat menaruh curiga kepada seorang pria yang berdiri di kebun dekat rumahnya. Saat ditanya oleh ibu Sari, pria itu sedang apa? Pria itu malah justru berbohong dengan menjawab katanya ia sedang mencari ayam, tapi ternyata ia sedang memberi tanda silang pada salah satu pohon. Nah, ketika lampu padam untuk yang ketiga kalinya, ayah Sari pun dikeroyok oleh sejumlah orang saat hendak menghidupkan saklar listrik rumahnya lagi. Jeritan dan teriakan terdengar dari dalam rumah. Meskipun dilanda ketakutan, ibu Sari ini sebenarnya ingin membantu suaminya. Namun dia dan adik Sari tetap memilih untuk tidak keluar rumah karena takut ya guys. Nah, barulah keesokan harinya jasad ayah Sari ditemukan tergeletak tak bernyawa di kebun depan rumahnya dalam kondisi yang sangat amat mengenaskan. Tragedi ini pun meninggalkan luka mendalam bagi Sari dan keluarganya. Ayah Sari dibunuh pada tahun 1998 karena dituduh sebagai dukun santet. Padahal tuduhan tersebut tak berdasar dan sayangnya justru telah merenggut nyawa ayahnya. Sari pun menuntut pemulihan nama baik ayahnya dan ingin dunia tahu bahwa ayahnya itu bukan dukun santet, melainkan korban tragedi kemanusiaan. Tragedi pembantaian dukun santet Banyuwangi ini meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban. Mereka masih mencari keadilan nih dan kebenaran atas apa yang terjadi pada keluarga mereka. Dan janji pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini secara non-yudisial membawa secercah harapan bagi mereka. Namun mereka tetap masih harus menunggu realisasi janji tersebut. Nah, menurut kalian, dalang dibalik semua ini tuh siapa sih guys? Kira-kira karma apa ya yang bakal dia dapetin setelah melakukan kejahatan sekeji ini? Nah, sebenarnya masih banyak banget misteri-misteri tentang kasus ini yang menimbulkan banyak konspirasi di masyarakat. Tapi untuk kali ini segitu dulu. Sekali lagi jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye!